Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan. Mari bersama-sama, saya percaya kita baru saja menikmati pribadi Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan malam ini Bapak Ibu, inilah firman yang Tuhan taruh di hati saya dan saya sangat percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah salah di dalam menuntun saya dengan saudara ya. Dunia ini memang semakin berubah. Dunia ini tidak bisa memberikan jaminan yang pasti kepada saya dengan Bapak Ibu. Sebab itu dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Siapa yang malam ini Bapak Ibu sungguh-sungguh mau lihat hari yang baik dalam jalan hidup saudara, katakan amin. Mari sama-sama kita lihat Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Saya rindu kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat ini Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roma 12 ayatnya yang kedua, multimedia membantu kita. Baik, kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu, dalam perjalanan kekristenan kita itu saudara harus punya patokan ya. Artinya sesuatu yang bisa membuat saudara bisa memastikan bahwa jalan hidup kita ini di dalam Tuhan benar. Artinya kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sangat baik kita beribadah, itu sesuatu yang baik. Karena itu perintah Tuhan, Tuhan meminta kita beribadah. Saudara memuji, menyembah Tuhan itu sesuatu yang terpuji. Karena itu sikap yang baik di hadapan Allah. Tetapi tentunya pada waktu kita melakukan seluruh rangkaian kegiatan rohani kita Bapak Ibu. Saudara harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Sebab itu malam ini saya mendasari renungan firman tentang berbicara yaitu hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri saya dengan saudara? Saya pernah bilang sama seseorang, kamu gak usah jadi seperti dia, kamu gak usah jadi seperti ini, itu gak usah. Tapi kamu harus jadi seperti apa yang Tuhan mau. Sebab ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, percayalah Bapak Ibu, pasti hidup kita ada dalam pertanggungjawaban Tuhan. Amin. Ya, nanti kalau saudara bayangkan kita kerja di sebuah perusahaan di dunia saja. Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu benar-benar bonafit dan memiliki satu kualitas yang sangat baik, jaminannya itu banyak Bapak Ibu. Ya. Tapi saya juga Bapak Ibu, saya percaya saudara juga bisa lebih paham dari saya. Kalau saudara masuk bekerja di sebuah perusahaan yang sangat baik, saudara pun dituntut supaya bisa bekerja lebih baik. Setuju, katakan amin. Nah Bapak Ibu, coba bayangkan itu kita hidup di dunia. Yang jujur saja kalau kita bandingkan kerajaan dunia ini dengan kerajaan Allah ya.
antara langit dan bumi Bapak Ibu. Karena Allah itu sistemnya lebih canggih, lebih mulia, lebih jujur, dan lebih berkualitas dari semua yang ada di dunia ini. Nah sebab itu Bapak Ibu, mari kalau manusia yang tidak sempurna saja, kalau dia sebagai pemimpin, dia melihat bawahannya melakukan sesuatu yang baik. Saya sangat percaya saudara, pemimpin di dunia aja tahu berterima kasih. Tahu melakukan dan memberikan reward yang baik kepada orang-orang yang sudah bisa diandalkannya. Apa tak lagi dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Setuju, katakan amin. Tuhan juga enggak pernah tidak adil. Bahkan manusia sejahat apapun dia ingin merusak, dia ingin mungkin menghancurkan masa depan temannya. Tetapi temannya ini dia berseru kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, orang jahat itu tidak ada di hati Tuhan. Tapi orang yang lemah dan mereka yang berseru kepada Tuhan, itu ada di hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Percaya Bapak Ibu, bahwa orang yang mungkin kelihatan di dunia tidak dipandang, diremehkan, bahkan mungkin dia diperlakukan dengan tidak adil, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Seruannya pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik. Masalahnya saudara, mari kita cek kehidupan saya dengan saudara. Apakah kita benar-benar ada di tracknya Tuhan? Mari Bapak Ibu lihat baik-baik. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, ini adalah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya dengan saudara lakukan? Sehingga kita ini benar-benar bisa dipastikan hidup saya dengan saudara ini ada di dalam kebenarannya Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, dua hal yang saya munculkan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Yang pertama dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, ini firman. Ini bukan pengetahuan saya Bapak Ibu. Ini firman. Saya juga belajar dari firman. Kalau saudara mau ada dalam kehendak Tuhan, ojo podo be dunia ini. Apa yang tidak sama dengan dunia ini? Nah saudara, tentunya saudara harus belajar dengan baik ya. Bukan berarti saudara pikir, wah orang-orang dunia makan nasi. Oh berarti kita jangan makan nasi, bukan itu yang dimaksud di dalam firman. Wah orang dunia pakai bajunya seperti ini, rambutnya seperti ini, penampilannya seperti ini. Berarti kita gak boleh tuh. Bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Saudara perhatikan. Kata janganlah kamu menjadi serupa. Kata serupa Bapak Ibu itu memiliki satu pengertian cetakan. Dicetak. Jadi jangan serupa, cetakan tuh Bapak. Nah apa yang dicetak, apa yang dibentuk oleh dunia adalah sikap hidup kita. Saudara coba perhatikan apa yang saudara tonton, apa yang saudara dengar. Bapak Ibu hati-hati, apakah yang saudara ada di dalam benak pemahaman saudara ini adalah pengaruh dari dunia ini atau itu adalah tuntunan atau proses Tuhan. Coba perhatikan ya Bapak Ibu, dunia ini hari-hari ini kalau saudara lihat baik-baik. Di seluruh media sosial itu mencetak, membentuk setiap penonton untuk apa? Balas dendam. Coba saudara perhatikan. Mulai dari tayangan-tayangan yang ada sampai berita-berita yang viral, saudara lihat komentar-komentarnya. Wah, itu yang namanya komentar,
dibunuh saja. Dia sudah membunuh, dibunuh saja. Saudara lihat, ini dunia menggiring. Ya, apalagi kalau kita anak-anak Tuhan tidak punya pemahaman yang baik. Apalagi Bapak Ibu, dunia sedang mencetak kita untuk kita betul-betul menjadi egois dan kita lebih mementingkan diri sendiri. Ya, pernyataan nasihat dari orang-orang yang kelihatannya sangat baik. Logika kita akan, wah benar juga ya. Hanya karena satu kondisi di dunia dari hubungan keluarga yang tidak baik lalu dimunculkan. Lalu mereka mengambil satu pemahaman yang jujur, kalau kita coba masukkan dalam pengajaran firman Tuhan, enggak cocok. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, ojo serupa dengan dunia ini. Coba saudara bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, ojo serupa dengan dunia ini. Bilang gitu saudara. Jangan serupa. Ya. Kalau orang-orang dunia ketika ditipu, ketika diperlakukan dengan jahat, orang dunia itu mencetak kita, membentuk kita, memberikan kepada, wis bales saya. Orang kayak gitu gak usah dikasihani. Wataknya gak bagus. Saudara ingat, saya tuh satu kali ada jawaban, Bu Vera itu loh, kalau ngomong itu siapa anak Tuhan, ngomong kanan kiri, ojo koyo setan. Sebenarnya dalam kalimat itu saya kepengen saudara sadar. Perhatikan saudara, setan itu berbeda sekali dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Setan itu ada 3 bagian ya. Setan itu apa yang dikerjakannya selalu membunuh, mencuri dan membinasakan. Itu setan. Nah kalau Tuhan, saudara itu memberi kehidupan. Tuhan tidak pernah saudara mematikan saya dengan saudara. Tidak pernah. Tuhan itu selalu kepengen supaya saya dengan saudara ini kuat. Tidak lemah. Ya, jadi Bapak Ibu ingat, kalau saudara anak Tuhan, jangan hidup kita seperti pekerjaan iblis. Iblis itu membunuh. Orang lagi semangat-semangat. Orang lagi sukacita. Saudara, orang lagi betul-betul menikmati hidupnya dengan baik. Lalu hanya karena jealous, karena ada iri hati, keluarlah kata-kata yang tidak terlalu baik. Bapak Ibu ingat, saudara anak Tuhan, amin. Jokoyo setan ya. Jangan. Mari kita bersikap seperti anak Tuhan. Lihat orang yang susah, jangan ketawa. Amin. Lihat orang susah, saudara, pakai saudara pembentukan Tuhan atas kita, keteladanan Tuhan atas kita. Tuhan kalau lihat manusia terpuruk, dia sudah tidak berdaya, apa Tuhan buang? Tidak Bapak Ibu. Meskipun itu kesalahannya loh saudara. Coba saudara, peristiwa yang cukup menonjol di dalam Alkitab, wanita pelacur, udah dikasih tahu di situ wanita pelacur, berarti ini perempuan udah nggak benar memang. Tapi saudara lihat, hikmat dan keteladanan Tuhan diberikan kepada kita. Dan Tuhan juga tetap tegas. Tuhan bilang sama wanita ini, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ajaran tetap kuat. Tapi Tuhan tidak pernah mematikan. Atau Tuhan tidak pernah membunuh semangat hidup seseorang. Saudara, ayo jangan serupa dengan dunia ini ya. Saya percaya malam ini saudara sudah bertemu dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Nah ini malam ini saudara juga harus dengar apa sih yang Tuhan mau. Tuhan tidak suka saudara sama. Jangan ngikutin kebanyakan manusia yang dikerjakan saat-saat ini. Tapi tetap pegang firman Tuhan. Pegang ajaran Tuhan. Yang terakhir, yang kedua Bapak Ibu. 2 hal malam ini saudara pelajari. Bagaimana supaya hidup kita itu ada di dalam kehendaknya Tuhan.
Saudara, yang kedua dikatakan dengan jelas ya ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah oleh pembaharuan budimu, Bapak Ibu, itu berkaitan kalau kita lihat dalam bahasa asli. Pembaharuan oleh firman. Ya, metamorfose itu berubah bentuk tapi dalam pengertian pada akal budi. Jadi kepada pikiran kita. Saudara, yang kedua. Jadi yang pertama, kalau saudara mau betul-betul ada dalam kehendak Tuhan, jangan saudara dicetak, jangan saudara dibentuk oleh dunia ini. Tapi saudara masuklah pada prosesnya tangan Tuhan. Ya, semua yang saudara hadapi kembalikan pada ajaran firman. Apakah itu cocok dengan apa yang Tuhan ajarkan? Makanya kenapa saya bersyukur kita ini orang Pantekosta. Orang Pantekosta salah satunya kita berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kita itu bergaul dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita itu satu roh yang bisa menimbang. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara suka berdoa, hati nurani kita ini akan dikendalikan oleh tangan Tuhan. Sehingga kalau sudah mendapatkan berita-berita atau sudah sedang menghadapi satu kondisi masalah hidup, maka hati nurani saudara ini pasti kalau saudara suka berdoa, saudara akan mendapatkan kepekaan. Kira-kira saudara kalau pikiran saudara berkata, sudah selesai ini seperti ini saja, selesaikannya seperti ini saja. Tapi hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita tonton. Apa yang kita dengar. Yang menurut logika kita itu, oh ya ini benar ini. Ini bijak ini. Tapi hati nurani kita itu tidak bisa dibohongi, saudara. Roh Kudus bekerja di dalam hati saya dengan saudara. Saya percaya malam ini Tuhan mau semua kita di ruangan ini ada dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Nanti sakit saudara disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita itu ada dalam kehendaknya Tuhan, Bapak Ibu, kita ada di dalam pertanggung jawabannya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup saya dengan saudara. Sebab itu hal yang kedua ini saudara, hati-hati. Di sini Tuhan mau selain saudara tidak boleh serupa dengan dunia ini. Yang kedua, saudara juga harus memperbaharui cara berpikir saudara. Nah, bagaimana kita mengendalikan pikiran kita? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Setiap hari. Minimal saudara, kalau sudah baca Alkitab jangan sekedar membaca. Tapi minimal ada satu kata di dalam firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup saya untuk menjalani sepanjang hari itu. Jadi Bapak Ibu, mari ya. Saya percaya saudara semua kita kan kepengen Tuhan berkati rumah tanggaku. Tuhan tolong sakitku. Tuhan tolong sembuhkan. Saudara juga mungkin berdoa, Tuhan ini ekonomiku lagi tidak baik. Tuhan tolong aku Tuhan. Mungkin saudara membutuhkan itu semua. Tapi saya mau bilang malam ini. Tidak perlu saudara fokus dengan semua itu. Kalau saudara ada dalam kehendak Tuhan. Kadang mungkin saudara, saking saudara berat jalani hidup sampai tidak bisa mengucapkannya. Tapi Tuhan selalu tahu dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Malam ini mari datang kepada Tuhan. Saudara ingat waktu kita menghadapi kehidupan ini. Tuhan itu tidak nuntun kaki saudara dulu. Enggak. Jadi waktu saudara menjalani hidup tuh bukan kaki, ayo ke sini, nanti suara Tuhan, oh belok kiri, belok, nada. Yang Tuhan akan tuntun itu adalah cara berpikir saya dengan saudara. Kalau pikiran saya dengan saudara benar, saya yakin langkah hidup kita, keputusan kita pun pasti akan menjadi lebih bijak dan Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Setuju katakan amin. Puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
bagi jalanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setiap hari bacalah firman Tuhan. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu kita bimbang dan hilang jalan kita. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Malam ini Tuhan cuma minta supaya saudara lebih percaya sama Tuhan. Boleh, Tuhan juga ndak buat saudara jadi robot. Saudara mau lihat medsos silahkan. Saudara pengen nonton ini itu monggo. Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita telinga, Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tapi malam ini Tuhan mau ingatkan saya dengan saudara melalui firman-Nya. Jangan sampai dunia lebih dominan mencetak saya dengan saudara. Sebab itu setiap hari saudara harus ada catatan berapa jam saudara mendengar firman, merenungkan firman, belajar firman, dan berapa jam saudara mendengar berita-berita atau mungkin tontonan-tontonan di dunia ini. Ingat Bapak Ibu, lebih perbanyak saudara mendengar firman. Di zaman sekarang, di era modern seperti ini, tidak ada alasan untuk saudara berkata, aku nih bingung mau belajar dari mana. Saudara hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, mereka membuka media sosial untuk mengajar kebenaran firman Tuhan dengan begitu jelas. Tapi kalaupun saudara merasa, wah kok pengajaran firmannya seperti ini. Bapak Ibu, kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kami pun tidak cuma diam. Kalau saudara punya satu pertanyaan, loh kok ayat ini seperti ini, kok pendeta ini di medsos ini ngomongnya seperti ini. Saudara tanyakan pada kami, jangan berdiam, jangan ambil keputusan dengan sembarangan. Bertanya. Kalau Om Frank, Tante Nina, kami para staf dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin di tempat ini, menggembalakan dengan kasih. Saya percaya Tuhan akan beri hikmat pada kami. Mari Bapak Ibu, kita keluarga di dalam Tuhan. Jalani hari-hari kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Percayalah, kalau saudara serius dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan serius untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Amin.